suara, cek satu, cek suara. Oke, selamat pagi, selamat datang semuanya di webinar beasiswa Kampung Course Kota. Sebentar lagi kita akan mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung. Terima kasih. Kuatnya lah sudah begitu apa begitu tidak bisa kalau jangan apa Ya teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Selamat datang di webinar beasiswa Kampung Course Kota. Sebentar lagi kita akan mulai webinar. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung. Terima kasih. Give life to magic, not magic to life. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Teman-teman peserta webinar hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar beasiswa Kampung Course Kota. Perkenalkan, saya Plato Ain, boleh dipanggil Kak Ain dari Ota Community. Yang hari ini juga ditemani dari teman-teman Ota, Kak Ain Gre, dan juga Kak Salma. Senang sekali nih antusiasme teman-teman untuk hadir di webinar hari ini untuk belajar. Ini jalan. Ain suaranya masih ke-mute.
Oke, cek. Oke, apakah suaranya terdengar? Sepertinya tadi harus di off sama host suaranya. Oke, maaf ya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya, teman-teman peserta webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar beasiswa Kampung Course X OTA. Kenalkan, saya Proto Ain, boleh dipanggil Ain dari OTA Community, yang hari ini juga ditemani sama Kak Indre Wanof dan juga Kak Salma. Nah, senang sekali hari ini. Suaranya masih kecil banget, In. Cek. Kalau gini gimana, Kak? Cek. Kalau gini gimana, Kak? Cek suara. Seperti ini bisa didengar jelas, Kak? Oke. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya, sekali lagi teman-teman, perkenalkan saya Kuratul Ain, boleh dipanggil Ain. Senang sekali teman-teman di sini masih antusias untuk mengikuti webinar di mana Indonesia sekarang lagi diuji dengan musibah di beberapa daerah. Namun tentunya kita selalu doakan yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Nah, teman-teman, webinar ini adalah sebuah kolaborasi dari komunitas OTA dan juga kampungcourse.id untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak di Indonesia mengenai informasi tentang pendidikan di dalam dan luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu komunitas OTA, OTA adalah sebuah komunitas non-profit yang memberikan wadah untuk anak-anak di Indonesia dalam menajamkan wawasan dengan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris di setiap malam minggunya. Nah, sedangkan Kampung Course ini adalah sebuah marketplace, lembaga kursus lokal pertama di Indonesia yang saat ini berfokus di Pare Kampung Inggris. Jadi buat teman-teman yang ingin datang ke Kampung Inggris bisa mendaftar di kampungcourse.id dengan harga yang lebih murah dan pendaftarannya juga akan lebih gampang. Dan juga Kampung Course menyediakan beberapa kursus online ala Kampung Inggris juga dengan hanya 3 murid setiap kelasnya supaya teman-teman bisa belajar lebih aktif dan efektif bersama tutor di Kampung Inggris. Nah, ada kabar gembira juga teman-teman yang sudah berada di webinar ini akan mendapatkan potongan harga dari Kampung Course jika ingin belajar di Kampung Inggris, dan juga kabar baik lainnya ketika teman-teman merekomendasikan teman, kerabatnya, ataupun pacar, gebetan untuk belajar di Kampung Inggris melalui Kampung Course juga akan mendapatkan commission fee yang lumayan juga. Nah, untuk informasi lebih jauhnya nanti bisa menghubungi admin Kampung Course atau Kak Indre Wanof. Gitu ya. Oke, teman-teman langsung aja untuk sesi yang ditunggu-tunggu. Kita akan menghadirkan Kak Dian Nita Eka Septarini yang juga merupakan anggota dari komunitas OTA, yang dimana beliau ini sangat menginspirasi, yaitu mahasiswi jurusan kedokteran di Kazan Federal University. Kita sapa dulu kali ya, Kak Dian. Ini sapaan akrabnya katanya ini Kak Didi. Kak Dian, halo. Kak Didi. Halo Kak Ain, selamat pagi. Ini di sini rada rame ya Kak. Gak apa-apa. Yang penting nanti. Nanti kalau kurang jelas di ini aja Kak. Kalau nggak kedengeran apa-apa gitu suaranya balapan sama musiknya, bilang aja. Oke, siap. Mungkin boleh di open nggak nih kameranya Kak Dian? Boleh. Oke, terima kasih. Ya, sambil kita kalian juga persiapan, saya akan bacain sedikit biografi tentang Kak Dian Nita Eka Septarini ya. Jadi Kak Dian atau akrabnya disapa Kak Didi, beliau ini adalah mahasiswi Kazan Federal University jurusan kedokteran, yang dimana Kak Didi ini juga mendapatkan penghargaan seperti juara 3 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau yang biasa kita ketahui O2SN, bidang catur putri tingkat Kota Madya Jakarta Barat.
serta pernah meraih predikat peserta terbaik dalam sayembara puisi tingkat nasional oleh komunitas suka menulis Kebumen atau Konsumen pada Mei 2019. Pernah juga meraih peringkat ketiga dalam pembacaan puisi Pushkin pada Hari Pushkin di Kazan, Rusia 2019, serta pernah menjadi anggota terbaik Permira Rusia atau PPI Rusia periode Januari 2020. Nah, Kak Didi ini juga aktif di beberapa organisasi seperti Kepala Departemen Pengembangan Bisnis dan Kemitraan Permira periode 2020-2021. Kemudian juga anggota Direkrut Velari PPI Dunia periode 2020-2021. Kepala Humas dan Informasi Divisi Kontribusi untuk Negeri PPI DK Amerika Eropa periode 2020-2021 serta Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta dan juga Asisten Manajer Divisi Bisnis Development Radio PPI Dunia periode 2020 hingga sekarang. Nah, teman-teman, nanti kalau ada yang ingin bertanya, mekanisme untuk bertanyanya nanti ada dua cara ya. Boleh raise hand di kolom partisipan jika mau open mic, atau boleh ketik di kolom komentar. Tentunya nanti sesi Q&A akan kita laksanakan setelah Kak Didi atau Kak Dian memaparkan materinya. Oke, Kak Dian udah ready materinya? Udah ya? Bismillah. Udah. Oke, silakan Kak Dian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman semua. Selamat pagi. Semoga masih masih pagi, harusnya masih semangat banget sih. Jadi di sini kenapa judulnya Permira Rusia? Karena ini PPT template teman-teman. Ya bisa di next Kak. Jadi ini PPT-nya teman-teman Permira. Iya, tadi sudah dibacakan sedikit profilnya, bisa dilanjutkan. Nah, sebelum kita bahas jauh ya tentang yang jadi penasaran sama teman-teman gitu ya terkait beasiswa, untuk di Rusia sendiri terkait info beasiswa, misalkan nantinya teman-teman mau follow up atau apapun, teman-teman Permira atau Himpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia itu up to date sekali gitu. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman punya pertanyaan bisa langsung aja ke official Instagramnya Permira kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, jadi kenapa tadi di awal aku bilang ini PPT-nya template, karena Permira itu biasanya punya program tahunan nih, teman-teman semua, namanya Permira Agustusco and Campus. Jadi kalau misalkan teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan misalkan teman-teman pengen kampusnya itu didatengin sama teman-teman Permira untuk edu fair gitu terkait kampus di Rusia, itu bisa banget kayak gitu. Itu nanti langsung aja kontaknya sama teman-teman Permira juga kayak gitu. Ini sekilas tentang Permira aja ya. Aduh, karena masih jadi bagian dari Permira soalnya. Lanjut Kak. Nah, masuk Rusia Federasi. Kalau kita lihat maps-nya Rusia itu luas banget ya teman-teman, karena Rusia tuh punya kalau nggak salah 11 zona waktu yang berbeda. Jadi dari ujung sampai ke timurnya Rusia itu kita bedanya jauh-jauh teman-teman. Dan tadi kan Kak Ain udah sempat mention di awal kalau misalkan saya sendiri belajar di Kazan. Nah, zona waktu Kazan itu bedanya sama Rusia 4 jam teman-teman, dan lebih cepat di Indonesia. Jadi sekarang mungkin kalau jam Kazan masih jam 6 pagi. Gitu. Dan beruntungnya ini lagi di Indo, jadi nggak harus bangun pagi-pagi untuk ketemu teman-teman semua hari ini kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, karena Rusia itu besar ya teman-teman ya, tapi
untuk kota yang biasanya didatangi teman-teman Indonesia untuk sekolah biasanya ada beberapa, misalkan kayak Moskow ya pasti karena Moskow ibu kota gitu. Terus ada Peter, ada Kazan, Rostov, Vladi, dan Tomsk. Itu salah satu beberapa contoh kota besar yang ada di Rusia dengan keunikannya masing-masing teman-teman kayak gitu. Jadi kalau aku mau jelaskan di awal yang tentang apa ya, jurusan itu beda-beda. Misalkan teman-teman mau ambil teknik itu biasanya berpusat di Moskow sama Rostov. Nah, misalkan kalau teman-teman mau ambil seni, teman-teman itu bisa pergi ke Peter karena memang setiap kota di Rusia itu punya apa ya, keunikannya masing-masing kayak gitu. Lanjut, Kak. Nah, total mahasiswa di total mahasiswa Indonesia di Rusia saat ini itu ada 639 mahasiswa yang tersebar di 34 kota. Nah, karena Moskow adalah apa ya, salah satu kota dengan mahasiswa Indonesia terbanyak, jadi biasanya terpusatnya apapun di sana, karena juga KBRI kan kita adanya di Moskow ya, kayak gitu teman-teman. Dan total mahasiswa di Moskow itu ada sekitar 146 mahasiswa sendiri, mahasiswa. Dan tapi total 639 itu masih kalah jauh dengan mahasiswa-mahasiswa dari Arab, dari Malaysia. Di sini terlihat kan Malaysia itu punya 3.000 mahasiswa di Rusia sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk peluang beasiswa ke Rusia itu besar banget kayak gitu teman-teman. Dan apa ya, kalau misalkan teman-teman berminat untuk kuliah di Rusia, nanti nih di slide selanjutnya kita akan bahas tentang stigma-stigma yang ada di Rusia sendiri kayak apa kayak gitu. Lanjut, Kak. Nah, Permira sendiri itu terbagi atas 15 cabang nih yang sudah di slide. Ada Kazan, Vladivostok, Vyoska, Rostov, Peter, Moskow, Belgorod. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti misalkan kuliah di Rusia gitu, jangan pernah takut kalau misalkan kalian ngerasa homeless atau lonely, karena teman-teman Permira perwakilan atau misalkan Permira pusat sekalipun akan tetap membantu teman-teman untuk men-take over dan membantu sampai benar-benar kayak teman-teman bisa dilepas untuk nih bisa mandiri hidup di Rusia kayak gitu. Ya walaupun kita nggak terlalu banyak sih 600, cuma cukuplah untuk membantu teman-teman, kebutuhan teman-teman selama di sana kayak gitu. Nah, ini adalah stigma yang tersebar. Apakah Rusia negara komunis? Jawabannya tidak, teman-teman, tidak sama sekali. Rusia itu bukan merupakan negara komunis. Coba Kak, lanjutin. Kita bisa lihat nih, dari Tsar Nicholas II sampai sekarang ke Vladimir Putin, Rusia itu bukan negara komunis, dan Rusia itu menganut Kristen Ortodoks sebagai Muslim religi di sana, dan Islam adalah agama terbesar nomor 2 di sana. Jadi teman-teman nggak usah terdistract kalau misalkan mikir kalau Rusia itu masih kayak zaman Uni Soviet gitu, karena sekarang Rusia tuh udah nggak setertutup itu kok gitu loh tentang agama dan kebebasan kalian untuk beribadah itu udah bebas banget di sana. Dan untuk misalkan perempuan ya, untuk berhijab juga nggak pernah ada masalah atau apapun di sana sih kayak gitu. Bisa lanjut. Alasan, reason why, kenapa harus kuliah di Rusia? Karena di Rusia itu satu, pendidikannya tinggi yang diakui di dunia. Biaya pendidikan di Rusia itu sangat terjangkau. Terus Rusia itu salah satu negara yang unik, dan budaya yang ada di sana itu luar biasa sih. Tapi ya salah satu struggle-nya mungkin bahasa ya teman-teman ya. Kayak gitu sih. Terus bisa dilanjut, Kak. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita mau membahas tentang jenjang pendidikan di Rusia, teman-teman, agak ada sedikit berbeda di sini. Kalau misalkan di Indonesia kita mengenal adanya S1 ya. Terus dengan rentang waktu 4 tahun itu sama. Terus master 2 tahun.
Nah, tapi di Rusia itu ada hal yang unik, yaitu spesialis. Jadi specialty. Nah, yang biasanya specialty itu dia nggak usah nggak usah lanjut S2, tapi dia bisa langsung ambil PhD kayak gitu. Dan biasanya yang ada majoring specialty itu kayak kedokteran, terus teknik, terus apa lagi ya? Matematika, sains, biasanya mereka menyediakan jenjang specialty gitu, dimana kalau misalkan teman-teman nantinya punya grade yang bagus, teman-teman bisa langsung direkomendasikan untuk ambil PhD setelahnya dengan cover beasiswa full gitu, kayak gitu. Dan kalau misalkan yang sarjana itu yang 4 tahun tuh kayak HI, ekonomi itu 4 tahun. Terus untuk master dan PhD sebenarnya sama aja sih. Cuma pembedaannya yang spesialis aja. Jadi teman-teman punya privilege buat nggak usah S2, tapi teman-teman bisa langsung ambil S3 kayak gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini beberapa kampus yang terkenal gitu di Rusia. Dan di Rusia itu teman-teman mereka tidak mengenal adanya grade. Kalau misalkan kita di Indonesia tuh pasti selalu mikir kayak aku mau masuk kampus ini karena grade-nya bagus gitu. Aku mau masuk kampus ini karena ininya bagus gitu. Iya, di Rusia memang ada jurusan-jurusan yang spesifik gitu, di mana kampus itu bagus. Tapi untuk masalah rate kampus sendiri, mereka tuh menyamaratakan supaya tidak ada kesenjangan atau gap antara kampus-kampus gitu. Dan kalau misalkan kita mau komparasikan kampus di Rusia dan kampus di Indonesia, itu bisa dibilang untuk rating di Inter itu akan lebih tinggi kampus di Rusia kayak gitu. Dan lanjut, Kak. Nah, ini tadi yang aku udah pernah yang aku mention di awal, contoh-contoh jurusan yang populer untuk diambil misalkan teknik engineering. Di sana terkenal banget sama oil and gas-nya, karena ya Rusia kan memang salah satu penghasil oil and gas terbesar ya, jadi memang itu sangat populer sih, dan itu paling banyak diambil sama teman-teman mahasiswa Indonesia di sana. Terus ada sains yang tadi seperti misalkan matematika, fisika, itu masuknya ke ilmu sains. Terus humanities itu kayak HI, terus ilmu politik, ekonomi, itu masuknya ke sana. Terus IT, bisnis, international studies, kedokteran, kayak gitu sih teman-teman. Sebenarnya untuk jurusan-jurusan sendiri tuh nggak terlalu beda jauh. Cuma mungkin kalau bedanya di Rusia dan di Indo, di Rusia tuh ada langsung penjurusan gitu. Kalau di Indonesia, oke, kita bicara karena aku background-nya kedokteran ya udah aku akan bicara di kedokteran. Kalau di kedokteran kita tahu di Indonesia itu ketika misalkan mau ambil spesialis, kita harus melalui dokter umum dulu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di Rusia itu ada yang jurusannya langsung dokter anak, atau misalkan dokter dokter anak, terus misalkan dokter penyakit dalam, itu tuh mereka langsung gitu, tanpa harus lewat kedokteran umum dulu, kayak gitu. Lanjut, Kak. Nah, kita membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di Rusia dan Indonesia. Oke, kalau teman-teman mungkin yang di Indonesia nanti bisa sedikit koreksi ya untuk bagian di Indonesianya gitu. Nah, kalau di Rusia sendiri kita tuh mengenal 2 ujian. Yang pertama itu ada zachot, yang kedua eksamen. Nah, zachot itu biasanya tes tanpa ujian, biasanya mungkin kayak lisan, atau misalkan kita ngumpulin pulsovaya rabota gitu. Pulsovaya rabota tuh kayak lab praktek gitu. Dan yang kedua ada eksamen. Kalau eksamen itu tes wajib, di mana kalau misalkan kita nggak lulus zachot, kita nggak akan bisa ikut eksamen kayak gitu. Jadi kunci untuk eksamen kita harus lulus zachot dulu gitu. Terus
untuk Gacot sendiri itu sebenarnya kita bisa lulus tanpa ujian, namanya otomat kalau di sana. Jadi kalau misalkan dalam satu semester itu biasanya setiap predmet, setiap setiap mata kuliah itu dosen memberikan 50 bal, 50 nilai yang harus dikumpulkan selama satu semester itu. Nah, ketika misalkan teman-teman sudah mencukupi yang sudah ditentukan tadi, dalam artian 50, itu teman-teman sudah bebas ujian, kayak gitu. Dan itu bervariasi sih teman-teman. Kalau kemarin aku tuh dalam semester ini itu ada 7 bacot dan 1 eksamen besok hari Senin. Nah, kalau misalkan emang teman-teman sudah poinnya sudah cukup, teman-teman ya nggak usah ikut ujian lagi, udah lulus otomatis kayak gitu. Enaknya di Rusia tuh kayak gitu ya. Jadi tinggal pilih sih mau rajin di awal atau kayak antar aja deh ngejarnya waktu pas ujian aja kayak gitu. Nah, untuk rentang nilai di Rusia sendiri itu 0 sampai 5, di mana 3 itu adalah nilai minimum kelulusan. Jadi kalau misalkan nilai 5 itu adalah Отлично. Отлично tuh artinya sangat baik kayak gitu. Nah, kalau misalkan 4 masih хорошо, masih baik. Nah, kayak gitu sih kalau misalkan sistem ujian di Rusia. Nah, kalau misalkan tadi udah dijelasin kan aku udah jelasin tentang tipe ujiannya itu seperti apa. Nah, kalau misalkan eksamen sebenarnya ini tergantung ya sama gimana dosennya gitu. Kadang dosen Rusia, karena gini, dosen Rusia itu menganut, bukan dosen Rusia aja, orang Rusia itu menganut semboyan Nishorakno gitu. Artinya kayak kita semua sama, jadi nggak akan ada pembedaan antara mahasiswa asing dan mahasiswa Rusia sendiri. Jadi kalau misalkan memang kamu nggak lulus, mau kamu anak asing, mau kamu nggak ngerti bahasa Rusia atau apapun itu, mereka udah nggak peduli gitu. Tapi kalau misalkan pinter-pinter kamu sih, pinter kalian gitu, kalau misalkan kalian tipikal yang kayak rajin, kalau aku tuh tipikal yang gini, kayak aku tahu, aku nggak ngerti, aku cerita sedikit ya teman-teman ya. Aku tahu nih bahasa Rusia kan susah banget. Nah, karena aku tahu aku nggak akan lulus ujian ini, ya udah triknya gini aja. Misalkan setiap lecture-nya si dosen ini datang aja gitu, maksudnya kasih tahu kalau kalian tuh ada gitu, eksistensi kalian tunjukin di situ. Jadi nanti itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk untuk si dosen ngelihat, oh anak ini walaupun nggak ngerti tapi masih mau usaha kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan kita kelihatan rajin walaupun misalnya masih kebantu sih kayak gitu. Karena jujur untuk di Rusia sendiri nilai itu bukan jadi patokan kalian untuk untuk lulus gitu. Oke, misalkan nilai bagus tapi attitude kurang, bisa aja nilainya jadi lebih rendah daripada teman-teman yang emang misalkan akademiknya tuh kurang tapi attitude-nya baik kayak gitu. Itu sih. Nah, kan kalau di Indonesia kita kenalnya ada ujian UTS sama UAS gitu ya. Kalau Rusia tuh nggak ada, dan kita ujiannya itu biasanya ujian musim dingin dan ujian musim panas kayak gitu. Jadi pola liburnya juga beda. Mungkin kalau teman-teman kalau misalkan liburnya itu mungkin 2 minggu atau berapa ya, nanti mungkin dikoreksi ya teman-teman yang kuliah di Indo. Kalau kita untuk liburan musim dingin itu lebih sedikit, kayak cuma sekitar 10 hari, nggak sampai 10 hari kurang. Tapi ketika kita musim panas, kita dapat liburan itu selama 3 bulan kayak gitu. Lanjut Kak. Nah, kita bicara tentang perbandingan biaya. Aku data dari teman-teman Permira ya waktu itu. Ini mungkin untuk di UI, kalau misalkan ada teman-teman yang di UI, kalau misalkan salah boleh dikoreksi. Jadi sebenarnya perbandingan perbandingan biaya di Rusia dan di Indonesia itu tidak terlalu mahal ketika misalkan memang teman-teman mengambil jalur mandiri kayak gitu. Tapi kan mostly teman-teman Indonesia di Rusia itu cover beasiswa. Lanjut Kak.
Nah, ini kita bicara biaya hidup di Rostov. Di kota Rostov itu lebih dia besar, cuma skalanya masih di bawah Kazan. Jadi Kazan lebih besar daripada di Rostov gitu. Asrama sebenarnya relatif ya teman-teman, ada yang 500.000. Ini di sini per bulan 500.000. Sedangkan asrama saya itu 10 bulan 1 juta rupiah. Terus asuransi dan visa sama 1 juta. Pulsa. Oh iya, pulsa tuh sebenarnya gini ya. Pulsa itu kita bicara kalau di sini Telkomsel ya. Kalau di sana Megafon ya. Yang bagusnya tuh Megafon. Itu cuma sekitar 350 itu 100.000 kurang teman-teman, karena 1 rubel itu 250 rupiah kayak gitu internet kamar. Dan makan dan minum ini sebenarnya relatif juga, tergantung biaya hidup ya. Kalau misalkan emang biasanya selalu beli-beli ya nggak akan mungkin segitu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masak hemat, bisa aja kayak dalam 1 bulan itu teman-teman hanya menghabiskan di range 1 juta sampai 2 juta kayak gitu sih. Aku pribadi di Kazan biasanya di 1.500.000 kayak gitu. Bisa lanjut Kak. Bagaimana cara bersekolah? Nah, jalur untuk kuliah di Rusia itu ada 2 teman-teman caranya. Ada melalui jalur beasiswa dan jalur mandiri. Nah, pasti teman-teman konsepnya yang jalur beasiswa dong, ya nggak sih? Lanjut Kak. Nah, untuk jalur beasiswa sendiri itu dibagi 3 teman-teman. Ada beasiswa pemerintah atau Russian Government Scholarship, itu yang saya terima 2 tahun lalu gitu. Itu jenjangnya S1, S2, S3, dan spesialis. Terus ada beasiswa pemerintah daerah. Ini biasanya program kerjasama antara pemerintah daerah dengan Rusia. Contohnya Kalimantan Timur kayak gitu. Tapi setahu saya udah nggak ada sih, maksudnya sudah close gitu. Terus yang terakhir itu beasiswa kampus. Biasanya beasiswa kampus itu kita langsung apply ke kampus yang terkait dengan prosedural yang sudah ditentukan oleh kampus sendiri. Lanjut Kak. Nah ini government scholarship. Ini teman-teman yang mungkin sedang sedang mencoba untuk mendaftar S2, S3, atau bahkan teman-teman yang baru lulus SMA ingin mendaftar S1, berita kabar baiknya, beasiswa Rusia 2021 sudah dibuka sejak 20 Januari, tapi untuk jangka waktunya itu lebih cepat teman-teman daripada tahun lalu dan tahun saya gitu. Jadi penutupannya di 20 Februari. Terus kalau misalkan teman-teman mau bukletnya ada di slide selanjutnya, saya sudah taruh Linktree, nanti mungkin bisa ditanyakan ke adminnya. Lanjut Kak. Jadi semuanya nanti nih. Jadi teman-teman permira itu sudah sangat tanggap sekali untuk menjadikan satu gitu buklet bagaimana tata cara pendaftaran, terus apa saja itu tuh semua udah ada. Kalau misalkan teman-teman emang berminat, teman-teman bisa langsung buka tautan yang udah ada di sini, atau misalkan mau dicatat juga nggak apa-apa, foto terserah. Jadi untuk persyaratan yang dibutuhkan sendiri itu ada yang namanya dokumen pendaftar itu ya kayak biodata, terus apa aja sih yang disiapin sama teman-teman tuh, motivation letter, terus research plan, kayak teman-teman tuh mau ngapain sih selama kuliah di sana, terus apa aja yang mau dilakuin kayak gitu. Terus sama uang sama surat jaminan. Jadi kalau di Rusia sendiri itu menurut sepengalaman saya waktu itu mereka tuh tidak ingin teman-teman nantinya di sana itu homeless gitu. Jadi mereka memastikan kalau teman-teman benar-benar ada yang menanggung ketika teman-teman belajar di sana kayak gitu. Lanjut Kak. Udah mau habis nih kayaknya. Nah, terus yang kedua jalur mandiri. Jalur mandiri itu
tadi terbagi menjadi dua. Ada yang mendaftar langsung mandiri ke kampus via website, ada yang lewat agensi. Nah, kalau lewat agen pasti lebih mahal biayanya karena pasti ada biaya ini itu dan banyak sih. Nah, tapi kalau misalkan mendaftar mandiri lewat kampus itu lebih ini sih, lebih apa ya? Lebih up to date aja karena ya udah yang kalian bayar ya sesuai dengan apa yang memang dibutuhin sama kampus kayak gitu. Cuma mungkin pengurusan dokumen yang teman-teman akan ribet gitu setelahnya. Tapi biasanya kalau misalkan teman-teman yang lewat jalur mandiri itu setelahnya mengajukan beasiswa lagi ke kampus gitu karena ya biasa orang Indonesia kan nggak mau rugi ya teman-teman ya. Kayak gitu sih. Lanjut Kak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau tahu banyak tentang beasiswa Rusia, kita juga ada telegramnya yang khusus tentang beasiswa Rusia. Teman-teman bisa gabung di sana. Pokoknya teman-teman buka Linktree aja, itu udah semuanya di situ. Terus di Instagram juga update tentang beasiswa dan tentang bagaimana sih kehidupan teman-teman Rusia gitu. Karena kan memang program-program teman-teman Permira sendiri itu juga untuk apa ya, menyebarluaskan informasi terkait bagaimana situasi di Rusia juga kayak gitu. Lanjut Kak. Yang terakhir, kontak information. Jadi teman-teman bisa langsung, kalau misalkan DM nggak dibales, tapi sombong sih kalau DM-nya teman-teman nggak dibales, kalian bisa langsung kontak emailnya aja. Pasti itu nanti langsung dibales kok. Pokoknya kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau apapun, kalau misalnya saya masih mampu dan bisa untuk jawab, insya Allah saya jawab kayak gitu. Makasih teman-teman semua. Dan aku tadi lihat di sini ada award di tahun ini yang belum berangkat. Mungkin kalau Kak Ain masih ada waktu ya. Karena aku tuh 2 tahun lalu ya Kak, udah ya. Kayaknya udah lawas banget. Mungkin aku nggak tahu apa bedanya tahun ini sama tahunnya si kakaknya. Dan kebetulan boleh. Kebetulan ini masih ada. sama ini kakaknya sama-sama di Permira juga sama aku. Kaget tadi Kak aku. siapa nih? Kak siapa? Kak Satrio. Kak Bahkan Satrio. PBK di situ. Bekas rapat semalam nih kayaknya. Oh alah, kebetulan Kak Satrio juga ada pertanyaan tuh di kolom komentar ya. Buat teman-teman diberitahukan lagi kalau mau bertanya boleh raise hand di kolom partisipan jika ingin open mic ya, atau bertanya di kolom komentar juga. Tadi seru banget pembahasan materi dari Kak Didi. Kalau Kak Didi dulu berarti jalurnya memang mandiri ya, bukan dari agensi ya? Aku beasiswa Kak, beasiswa pemerintah Rusia, Russian Government Scholarship. Oke, berarti itu semuanya serba mandiri ngurusnya ya? Enggak Enggak ya? misalkan Nah, jalur ceritain dong. mandiri. Oke. Kalau misalkan jalur apa sih namanya, jalur beasiswa ya. Jadi tahapannya gini, kita bicara tahapan ya, mungkin nanti bisa dibantu sama yang baru banget ini. Oke. Aku udah lawas kayaknya. Yang tahun aku tuh kita daftar biasa, daftar di link yang kayak tadi aku di awal tuh linknya. Terus habis itu nanti kita melengkapi berkas. Kalau misalkan berkas kita sudah lengkap, biasanya kita dipanggil untuk interview. Nah, setelah dipanggil untuk interview, itu tuh drama sih Kak. Karena untuk pengumuman sampai kita lolos tahap selanjutnya itu ada yang kayak setelah interview besoknya langsung dapat pengumuman, ada yang seminggu baru dapat pengumuman, ada yang 10 hari kayak gitu. Dan kan kalau misalkan di grup udah rame kan kita yang ini sendiri ya, kayak kok gue nggak ada ya, kok ini gue lulus nggak sih, jadi kayak mikirnya kan kemana-mana ya. Dan aku waktu itu lumayan, aku harus nunggu 10 hari untuk pengumuman lolos tahap selanjutnya. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan memang sudah diumumkan lolos tahap selanjutnya, itu kita langsung pengurusan dokumen translate Kak. Jadi dokumen yang kita sudah lengkapi di awal itu akan ada proses translate-nya dan nanti akan ada biaya administrasinya kayak gitu. Mungkin kalau biaya administrasinya nanti tanya yang paling update ya, boleh kan Kak ya? Karena waktu itu boleh. sekitar beda-beda gitu.
S1 waktu itu kayaknya aku 7.500.000 2018 itu. Terus S2-nya 9 ya? 9. S3-nya tuh 12 kalau nggak salah. Itu. Dan oh iya, aku belum bahas stipendi ya. Stipendi itu uang beasiswa. Uang beasiswa di Rusia itu nggak besar teman-teman, jujur. Jadi kalian harus punya BPH, beasiswa papa mama. BPM ding, kok BPH. Karena karena uang stipendi, uang beasiswa itu hanya bisa cover untuk kalian naik kendaraan selama 1 bulan di Rusia. Kalau aku, karena itu jumlahnya cuma sekitar 2.000 rubel. 2.000 rubel itu sekitar 500.000 Kak. Iya, 500.000. Segitu sih. Tapi tenang aja teman-teman, untuk biaya makan, kalau misalkan kalian emang mau makan pun, mau jajan di sana juga nggak terlalu mahal, karena aku nemuin shawarma yang segini Kak, yang satu ruas ini, dan itu bisa kalian makan 3 kali. Mungkin kalau aku yang makan aku bisa sampai 3 kali makan gitu, karena itu banyak banget sih gitu. Berarti sebenarnya living cost-nya itu nggak beda jauh ya sama di Indonesia ya? Bahkan kalau aku mau bilang, Lebih murah. aku kan sempat kuliah di Udayana ya, di Bali. Kalau aku bandingkan dengan biaya hidupku di Bali, itu lebih murah aku di Kazan bahkan. Oh. Oke, mungkin kita ke sesi Q&A aja ya Kak Didi ya kayaknya. Boleh. Sambil kita sharing mungkin sama Kak Satrio nih, siapa tahu boleh open mic mungkin kalau ada informasi yang terupdate kata Kak Didi tadi. Kebetulan nih Kak Satrio juga tanya nih, mau tanya Kak, gimana sistem penilaian pada universitas di Rusia? Mungkin tadi udah dijelasin sedikit, mungkin ada yang lebih studi kasus deh Sistem mungkin. penilaian itu sistem penilaian untuk rating kampus atau untuk penilaian mahasiswa Kak. Ini kalau misalkan untuk rating kampus tadi udah aku sebutkan udah aku jelasin kan, kalau misalkan Rusia itu sebenarnya tidak ada grade untuk kampus-kampusnya, karena mereka tidak ingin ada pemetaan. Nah, mereka tuh pengennya semua kampus di Rusia itu punya kesempatan yang sama untuk upgrade kualitas gitu. Contoh gini deh, di Arkhangels deh Kak. Di Arkhangels itu di kutub ya, maksudnya dekat kutub. Stipendinya, uang beasiswanya beda loh Kak. Anak S2 pada umumnya itu dapat masih paling banter 5.000 rubel. Tapi seniorku yang di Arkhangels dia dapat 15.000 rubel, 3 juta. Beda ya? Iya beda, cuma ya tantangan hidupnya juga lebih beda ya. Aku aja di Kazan 8 bulan musim salju. Wow, beku dong. Dan suhu minus 30 kami. Gitu. Oke. Mungkin nanti kalau ada tambahan lagi dari Kak Satrio, boleh ya. Oke, ini kita bacain lagi yang bertanya. Teman-teman yang kalau mau open mic bertanya boleh di raise hand aja ya, jadi nggak usah malu-malu. Ada Kak Muklis Arif, Kak, untuk living cost, apakah ada alternatif beasiswa yang bisa didaftar? Iya ya, paham. Untuk living cost sebenarnya kalau untuk di Rusia sendiri tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa tambahan ya Kak. Misalkan memang si A ini punya rekanan baik dengan perusahaan atau apapun yang mau mengcover biaya hidup, itu boleh banget, nggak ada pembatasan atau misalkan aturan-aturan tertentu sih sejauh ini. Oke, gitu ya Muklis ya, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Kemudian dari Muhammad Toifur, masalah bahasa pengantar, bahasa pas kuliah di Rusia rata-rata pakai bahasa Rusia atau bahasa Inggris juga. Terus apakah pas cari beasiswa harus belajar bahasa Rusia dulu? Nah, gimana Kak Didi? Untuk
bahasa pengantar, eh, kalau bahasa pengantar itu tergantung dosennya, Kak. Kalau misalnya aku kemarin, alhamdulillahnya dosennya nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Jadi benar-benar kayak kami kayak belajar tuh seperti anak TK gitu loh, benar-benar kenal huruf yang kayak A, B. Karena update-nya juga beda ya, kami kan Sirilik ya, kami lagi Rusia, kami. Rusia kan Sirilik, jadi benar-benar kayak A, B, B, G, kayak gitu. Terus kayak Eta, Keniga, ya Kak Satria mungkin sedang melakukan itu sekarang, gitu kan. Eta, Keniga, kayak ini buku, itu masih kayak gitu banget. Tapi kalau misalkan emang dosennya bisa bahasa Inggris, biasanya pengantarnya bahasa Inggris, kayak gitu. Tapi untuk di perkuliahan sendiri, yang cover beasiswa itu, kita full penggunaannya bahasa Rusia. Oke. Untuk terkait persiapannya sebelum beasiswa ya berarti harus bisa belajar, harus bisa bahasa Rusia. Sebenarnya kalau tahun aku 2018 tidak ada pengharusan untuk mengikuti les bahasa Rusia ya, tapi biasanya teman-teman yang dinyatakan lolos beasiswa Rusia akan mengambil course gitu Kak, selama 3 bulan lah kurang lebih. Tapi ada juga teman-teman yang benar-benar kayak, enggak lah, kayaknya atmosfer belajar bahasa Rusia akan lebih terasa ketika belajar bahasa Rusia langsung di sana gitu kan. Atau misalkan kayak aku mau otodidak sendiri deh, bisa kayak gitu. Itu pilihan aja sih sebenarnya. Kalau Kak Didi gimana dulu? Ambil course atau? Kalau aku karena aku berpikir aku takut sesat di Rusia gitu. Minimal aku bisa beli makan sama bisa nanya jalan pulang gitu. Makanya aku kemarin ambil short course gitu di sini. Dan dari pihak PKR-nya sendiri itu sebenarnya sudah menyiapkan kalau misalkan teman-teman memang pengen ikut course bisa langsung di PKR, itu ada di Jalan Diponegoro nomor 12 di Jakarta Pusat. Dekat Taman Menteng. Oke. Ini kata Kak Indre, Bang Satrio ini juga ngambil pernah belajar di Parai juga ternyata ya. Mungkin Kak Satrio bisa open mic, mungkin kita diskusi, siapa tahu ada informasi terbaru. Jadi Kak Satrio itu satu ini loh Kak, apa tuh? Kita sama-sama di Permira dan kita sama-sama satu divisi. Oh alah. Aku kaget tadi. Oke. Ya, Kak Satrio dan mau tadi pagi aku bilang. Tambahan nggak? Kan katanya berarti ini junior ya berarti? Juniornya Kak Didi atau gimana? Oh, kalau misalkan sekolah junior, tapi kayaknya kalau umur lebih dulu. Oke, Kak Satrio mungkin ada update nih dari beasiswa Rusianya mungkin? Aku izin minum ya. Oh ya, boleh silakan. Oh ya, makasih Mbak Ain sebelumnya. Saya juga sebenarnya mohon izin ya buat bergabung karena kebetulan kemarin kan saya kan dapat link ini dari IG ya. Sebentar, Kak Satrio iya, jadi yang di Palangkaraya bukan juga, sih? Bentar. Kak Satrio tinggalnya di mana? Iya. Di Palangkaraya? Di Palangkaraya. Oh alah. Oh iya. Iya. Baru ingat. Suaminya temen aku ya. Aku nggak ngerti. Satu Iya. Ada apa ini? Oh alah. Aku juga kaget Kak Didi. Ternyata kita satu kota di Palangkaraya. Oke, silakan lanjut Kak Satrio. Iya, makasih Mbak Ain. Kebetulan aku tahun ini belum berangkat karena beberapa hal mengenai pandemi ya. Jadi saat ini sedang portfak lewat online, Mbak. Jadi kita diberi platform khusus melalui media Microsoft Teams dan juga melalui website kampus. Kebetulan aku juga satu kampus dengan Kak Didi. Jadi kita sama-sama ada di Azan Federal University juga. Iya. Kalau Kak Satrio jurusan apa nih? Kebetulan aku kan untuk jurusan S2 nih Mbak Ain. Jadi ngambil jurusan HI di sana. Hubungan internasional ya? Iya. Keren. Ini teman-teman gak ada yang mau tanya lagi? Tanya dong.
Boleh raise hand kalau mau open mic langsung atau komentar di kolom komentar ya. Ini aku masih shock gitu ya, ternyata temen di satu kota. Kita sama-sama kaget ya Kak Didi. Ya, aku kaget. Tiba-tiba di bawah kayak, Oh ya, sebelumnya langsung ini terdistract. salam buat Mr. Kibo ya. Mr. Kibo Iya. itu guru aku les di Pare dulu. Kecil ini ternyata ya. Oh ya, ada pertanyaan nih buat Kak Didi. Kak, Apa kalau tuh? udah jadi dokter nanti bisa praktek di Indo nggak gitu? Oh ya, thank you sebelumnya buat Kak Satrio ya. Bisa praktek di Indo Kak Didi. Untuk praktek di Indo sama sih sebenarnya kayak kita akan melalui beberapa matrikulasi ya, karena kan disease di Eropa itu akan berbeda gitu sama di daerah tropis kayak gitu. Dan untuk praktek di Indo itu bisa, tapi ya tadi aku bilang melalui matrikulasi dan penyetaraan gitu. Dan kalau misalkan mungkin kalau contohnya Kak Satrio kan HI. HI itu mungkin bisa untuk apa ya? ACC ijazahnya itu transkripnya itu bisa langsung aja gitu kan. Kalau misalkan aku nanti pakai ke Kemenkes dulu gitu, harus lewat ID kayak gitu. Memang rada panjang gitu, tapi kalau misalkan memang ingin ambil kedokteran di sana, saranku selesaikan dulu sampai PhD. Jadi ketika misalkan nantinya waiting list, kalian tuh langsung dapat 2 gelar sekaligus kayak gitu. Jadi nggak wasting time sih menurut aku kayak gitu sih. Ya paling nambah 10 tahun lah selesai sama PhD. Kita doakan semoga lancar ya. Nah, ini kayaknya Kak Satrio boleh jawab nih dari Kak Kemela juga pertanyaannya. Kak Satrio dulu jurusan S1-nya HI juga ya? Kalau nggak linear untuk S2-nya bisa nggak? Kira-kira. Oh iya, kebetulan aku dulu untuk S1-nya aku jurusan ilmu hukum. Karena memang sedikit tidak linear tapi masih dalam satu rumpun ilmu sosial ya. Dan kebetulan beasiswa Rusia memperbolehkan untuk yang lintas jurusan Mbak Ain. Begitu. Wah, jadi kesempatan terbuka lebar berarti buat yang pengen lintas jurusan gitu. Ya, ada undangan nih Benar Kak banget. Satrio dari Cuman ada undangan dari Kak Indre katanya gabung komunitas OTA. Kita diskusi. Oke. Kan nanti ya. Siap laksanakan. Mungkin ada tambahan info lagi tentang beasiswanya? Sedikit tambahan mungkin buat yang yang lintas jurusan itu beasiswa Rusia tidak menutup peluang buat teman-teman yang memang berminat di jurusan lain untuk lanjut S2 ataupun S3, karena di sini kan memang sistemnya terbuka sih Mbak Ain. Tapi untuk di motivation letter-nya mungkin agak sedikit diperkuatin lagi apa yang jadi alasan kita, apa latar belakang kita untuk mengambil jurusan yang berbeda daripada jurusan yang sebelumnya. Seperti itu. Kalau update mengenai info terbaru, saat ini teman-teman yang lagi di kelas persiapan baru aja udah ujian semester, Mbak. Jadi kita selama 1 semester kemarin online karena keterbatasan karena pandemi ini kan. Jadi insya Allah mulai awal Februari nanti udah mulai masuk ke semester 2. Dan itu masih online juga ya di semester 2 ya? Kemungkinan masih, karena kita belum dapat info lebih lanjut dari Embassy Rusia yang di Jakarta, kapan mahasiswa internasional boleh masuk lagi ke Rusia, gitu. Kayaknya Kak Didi juga bakal tetap online ya? Iya, Kak. Masih tetap online, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Satrio infonya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi dari Yowan. Halo Kak, kalau kuliah di Rusia nantinya proker untuk bekerja di Rusia semakin besar atau gimana Kak? Prospek ya? Prospek untuk lulusan di Rusia itu sebenarnya besar, cuma kembali lagi ke diri kita Pak. Maksudnya kalau misalkan kita melihat ada celah,
itu sebenarnya bisa aja masuk. Dan tadi aku bilang kan kalau misalkan kita punya dekat gitu, kita dekat dengan dosen, kita tuh bisa direkomendasikan sama dosen tersebut untuk mungkin mengerjakan project-project yang sebenarnya itu uangnya besar gitu, kayak gitu. Terus tadi kayak aku baca pertanyaan ya, diharuskan kerja di Rusia atau enggak gitu ya, teman-teman. Untuk kerja di Rusia itu ilegal. Kami sebagai mahasiswa ketika musim panas ingin mencari cuan-cuan tambahan untuk liburan, kami itu kerjanya ngumpet-ngumpet, karena kalau misalkan enggak, nakal juga sih emang, tapi jangan diikutin teman-teman. Karena kalau misalkan sampai ketahuan, kita akan dideportasi dan kita baru boleh masuk Rusia tuh kalau aku nggak salah ya, itu setelah 5 tahun kemudian, dan kita juga didenda kayak gitu. Jadi misalkan memang untuk bahas kerja di Rusia itu nggak boleh, apalagi untuk Inastrani itu mahasiswa asing, dan kita tuh nggak punya keharusan untuk bekerja setelah lulus di Rusia. Jadi benar-benar beasiswanya tuh cover pendidikan aja, setelahnya kalian terserah mau seperti apa, kayak gitu sih, tidak ada pengikat atau apapun. Berarti untuk part time juga itu mesti ngumpet-ngumpet ya Kak Didi ya? Iya, jadi biasanya kalau misalkan part time, kalau misalkan teman-teman yang nggak berhijab mungkin lebih gampang ya ngumpetinnya, karena kan tidak jadi minoritas. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang berhijab itu biasanya kami kerjanya di gudang, Kak, angkat-angkat barang kayak gitu, yang benar-benar imigran sama teman-teman dari Uzbekistan yang tan gitu deh, kayak gitu sih. Oke. Ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung open mic boleh di raise hand lagi ya. Kita ingetin lagi, atau di kolom komentar juga boleh. Oh ya, Kak Kemala masih belum selesai nih pertanyaannya. Buat Kak Didi sama Kak Satrio nih, tips buat nulis motivation letter dong. Apa ya, tulis motivation letter? Kak Satrio mungkin yang masih terbaru ya. Gimana tuh? Gimana nih Kak? Boleh. Oh ya, buat teman-teman yang yang ingin menulis motivation letter, itu kalau menurut aku lebih baik kenali diri dulu. Jadi kalau kita lebih mengenal diri, itu jadi lebih gampang untuk mengarahkan apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi hal yang pengen kita pelajari ke depannya, apakah bidang tersebut itu relatif gak sama background kita sebelumnya, apakah berhubungan gak dengan bidang pekerjaan kita, seperti itu Mbak In. Oke, kalau tambahan mungkin dari Kak Didi? Kalau aku sendiri, maksudnya self aja gitu, dan nggak usah terlalu banyak kalimat bunga, karena nggak tahu kalau misalkan sharing sama teman-teman gitu kayak terlalu didramatisir atau apa, kayak ya udah, maksudnya to the point aja, ngasih tahu kita tuh apa, maunya apa, tujuannya kemana gitu, terus apa yang membuat kita sampai ada di titik ini gitu. Karena kalau sepengalaman aku waktu pas interview kemarin, mereka tuh cuma tanya kenapa sampai kamu memutuskan untuk Rusia sebagai pilihan kamu melanjutkan studi. Dan aku tuh dengan anak SMA ya, dengan polosnya aku cuma bilang kayak, ya karena aku udah ditolak 25 negara, ya udah gitu. Dan ya aku juga nggak kepikiran untuk lulus waktu itu kan. Terus kayak dia tanya lagi, memang negara mana aja yang kamu daftar gitu kan. Terus aku kasih listnya. Terus mereka jadinya penasaran nih, anak ngapain gitu, maksudnya sampai 25 negara tuh maunya apa, kayak gitu sih. Jadi kayak ketika aku di fase menulis motivation letter sampai aku interview, kayak aku menemukan keunikan yang
oh polanya kayak gini gitu, oh mungkin setiap orang tuh polanya kayak gini gitu. Makanya tadi mungkin yang disampaikan Kak Satrio tidak sekonyol seperti apa yang aku sampaikan barusan gitu. Ya intinya jangan pantang menyerah nih kayak Kak Didi. 25 negara Itu ternyata. nggak tahu malu sih Kak. bukan nggak pandang nggak tahu malu. Loh, itu membuktikan kalau bukan seberapa banyak kita ditolak gitu, tapi seberapa banyak Oh, kita ya. tetap berusaha gitu kan. Nah, dari Kak Pandita Hafsari bertanya nih, cara seleksi beasiswanya dulu gimana Kak? Apakah via online atau ada membuat karya tulis gitu? Mungkin nanti kalau ada perbedaan sama Kak Satrio mungkin bisa ditambahin ya, biar jadi informasi juga buat teman-teman. Gimana Kak Didi dulu deh? Boleh. Kalau aku offline ya, karena kan 2018 kita nggak kenal corona itu apa. Jadi yang ditulis itu tadi research plan sama motivation letter, itu aja sih. Jadi apa yang mau kamu lakukan dan apa yang mau kamu kerjakan sampai akhirnya nanti lulus itu sudah jelas ada di research plan. Ya mini research lah kayak gitu. Itu sih kalau aku. Oke, jadi nggak ada karya tulis gitu ya? Jadi cuman Mungkin research plan. Kalau karya tulis karena template-nya research plan itu abstrak gitu loh Kak. Oke. Dan itu in English ya? Iya, in English. Kalau in Russian lebih hebat sih teman-teman. Misalkan teman-teman nggak ditanya terus tiba-tiba ngomong sendiri pakai bahasa Rusia, itu biasanya oh ini anak ada nilai siap tambah banget gitu. Oke. Ya, kalau Kak Satrio ini kemarin gimana nih seleksinya online atau gimana di masa pandemi atau gimana nih, Kak? Oh ya, kebetulan aku kan angkatan 2020 ya. Jadi seperti yang Kak Didi bilang tadi, memang untuk seleksi beasiswa Rusia itu kita ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi. Yang pertama tentang motivation letter, apa yang menjadi motivasi yang menjadi motivasi kita, terus latar belakang kita untuk apply beasiswa ini apa, terus juga tujuan kita jangka ke depannya bagaimana. Kemudian mengenai abstrak itu memang seperti mini studi plan sih kalau menurut aku. Karena kita dibatasin penggunaan jumlah katanya. Jadi antara motivation letter dan abstrak itu sama-sama dibatasi maksimal satu halaman. Seperti itu teman-teman. Kebetulan aku kemarin untuk beasiswa Rusia tahun 2020 itu kan dibukanya awal Januari 2020 ya. Jadi memang isu-isu corona ini belum begitu hangat. Karena memang baru masuk ke Indonesia kan sekitar bulan Maret ya. Jadi kebetulan awal bulan aku daftar sekitar minggu kedua bulan Januari. Kemudian bulan Februarinya aku dipanggil buat wawancara ke Jakarta. Jadi ya syukurnya belum terlalu berdampak dengan corona gitu. Cuman terkait persiapan, aku kemarin kebetulan memang udah mengincar dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi memang banyak sharing tentang persiapan ke alumni yang udah studi di sana, Mbak. Jadi kayak kemarin aku sering ikut webinar online, gimana sih mempersiapkan abstraknya, mempersiapkan dokumen-dokumennya, karena dokumen beasiswa Rusia ini agak sedikit unik ya, karena ada semacam tes kesehatan juga di sana yang menyertakan bahwa kita harus bebas dari beberapa penyakit tertentu, seperti itu. Jadi memang agak struggle di awal sih kalau menurut aku. Jadi kita harus mengeluarkan biaya yang agak lebih dikit untuk tes kesehatan, terus untuk ongkos tes wawancara ke Jakarta juga dulu. Oke, berarti tetap onsite ya wawancaranya untuk Kak Didi ya waktu itu ya di Jakarta ya. Ya, di Jakarta. Oke, iya sepertinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Irka. Tadi sempat lihat katanya nih di Maps dekat kampus Kazan ada observatorium atau apa itu katanya. Iya ya, apa ada penjurusan astronomi juga ya di kampusnya? Tahu nggak nih Kak Didi, by the way? Ada observatorium di dekat kampusnya.
Ada kok Kak, tapi itu maksudnya apa ya? Aku lupa. Institut apa ya? Mungkin Memang apa nih? ada penjurusan astronomi juga nggak? Astronomi. Setahu aku di Kazan itu ada, tapi aku lupa dia itu tergabung dalam institut apa, karena tiap institut, maksudnya sama sih kayak di Indo. Kalau di Indo kan, kalau di Indonesia mungkin kayak fakultas apa gitu kan, misalkan teknik kekinian atau apa kayak gitu kan. Ada juga kalau di Kazan. Nah, aku lupa dia itu masuknya apa ya? Apa di fakultas sendiri atau kan? Coba nanti aku cross check lagi. Oke, nanti di cross check lagi ya, Muhammad Irka. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, lanjut lagi. Terakhir nih sepertinya dari Kak Kemala. Berarti keberangkatan ke Rusia ditanggung sendiri ya? Include nggak sih? Sendiri ya. Jadi cuman biaya pendidikan di Rusia aja. Iya, biaya pendidikan aja sih yang di cover. Sisanya kita take over sendiri. Gitu. Oke. Ya teman-teman mungkin nggak ada pertanyaan lagi ya. Semoga tadi nggak ada pertanyaan yang kelewat juga untuk dijawab sama Kak Didi. Thank you juga nih buat Kak Satrio udah nambahin infonya juga yang terbaru. Mungkin closing statement mungkin dari Kak Didi atau pesan-pesannya buat yang lagi cari beasiswa nih sekarang gitu. Buat teman-teman yang lagi cari beasiswa ya. Buat teman-teman yang lagi cari beasiswa, kalau misalkan kalian gagal sekali, 2 kali itu wajar. Tapi kalau misalkan setelah gagal kalian lupa caranya bangkit, itu yang salah. Dan nggak apa-apa gagal tuh nggak pernah salah, gitu kan. Tapi poinnya di sini adalah gimana setelah gagal kalian bisa ngebuktiin kalau kalian memang benar-benar mampu ada di posisi yang kalian inginin, kayak gitu sih. Karena ya tadi aku bilang ya, mungkin nggak tahu malu ya, 25 aku ditolak 25 negara gitu, tapi ya udah, maksudnya sekarang kan juga udah di Rusia gitu loh. Dan satu lagi, kalau misal menurutku kalian, kalau misalkan teman-teman semua, aku nggak mau bilang kalian, nanti kesannya menggurui banget ya. Teman-teman semua kalau misalkan mau kuliah, coba ditanyain lagi kalian itu tujuannya kuliah tuh untuk dapetin gelar atau memang sesuai passion kalian. Kalau misalkan kuliah asal kuliah aja, sayang banget, karena apa ya, kuliah itu bukan kayak kuliah itu bukan kayak SMA yang kalau kalian ambil jurusan IPA dimanapun sama aja. Kuliah itu menentukan masa depan kalian, dan kalian sendiri yang bertanggung jawab sama masa depan kalian, kayak gitu. Jadi Luar biasa sekali. Tempat Luar biasa sekali, teman-teman. Ya, sebelum kita akhiri, teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nanti kita ada foto bareng, jadi siapin dirinya. Dan open kamera mungkin boleh ya. Kita foto bareng dulu, mungkin boleh dibantu host Kak Salma buat nanti kita foto ya. Jadi boleh di open dulu teman-teman kameranya, biar kelihatan muka cantik dan gantengnya. Nah, nggak terasa ya, udah mau berakhir nih waktunya. Tapi teman-teman yang mungkin mau tahu informasi lebih lanjut lagi, tadi ada Instagram Kak Didi juga di slide-nya, atau lagi diaktifkan ya Kak ya Instagramnya ya, boleh ke Permira Official aja kalau gitu ya. Permira. Ya. Oke, dan teman-teman jangan sedih-sedih karena 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi untuk membahas luar negeri yang lain. Jadi tetap ada di grup komunitas, dan jangan lupa juga ajak teman-teman yang lain buat bergabung bersama komunitas Kampung Kors dan OTA. Ya, boleh di open videonya dulu Kak Salma. Sih boleh dibantu ya untuk kita foto bareng semuanya. Yang belum open kamera yuk, open kameranya yuk biar kita bisa foto bareng. Oke. Mungkin boleh bantu dihitung Kak. Oke. Ya oke. 1, 2, 3.
Udah masuk semua atau next slide nih Kak Salma? Udah oke. Oke, terima kasih semuanya. Nah, dan gak lupa juga kami ucapin terima kasih kepada media partner webinar ini, yaitu ruangmahasiswa.com, Kulwab Never Stop Learning, Seminar Land, dan juga Event Tangerang. Dan terima kasih juga buat narasumber kita, Kak Dianita Eka Saptarini, sukses selalu, selalu menginspirasi. Kak Satria juga, thank you tadi udah tambahin infonya. Terima kasih juga untuk semua peserta yang tentunya hari ini sudah bersedia hadir. Saya mewakili event webinar Kampung Course dan OTA. Mohon maaf jika terdapat ada kesalahan dan kehilafan atau kekurangan selama webinar kali ini. Ketemu lagi 2 minggu ke depan ya, dengan informasi beasiswa luar negeri yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan. Makasih Didi, Bang Adrio. Sama, Kak. Pakar Desbidania. Terus bedanya.